Ketua Umum Demokrat Mas AHY ini kalau bicara sukanya ngalor ngidul, sok intelek, sok ilmiah, tapi seringkali menyisipkan pesan-pesan yang berbau provokatif. Kemarin, ketika berbicara di Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, hal itu dilakukan lagi. Mantan militer berpangkat mayor itu bilang dalam pemilu tahun depan mungkin terjadi intervensi, bahkan kecurangan. Waduh, kok bicara intervensi dan kecurangan segala ya? Anak muda menghadapi tantangan kok takut? Kalau nggak berani bertarung, Demokrat nggak usah ikut pemilu saja deh. Ini dia, info terkini Widya. Sekali lagi mungkin akan terjadi intervensi, intimidasi, bahkan kecurangan. Tapi kita semua, koalisi perubahan harus kuat, harus bersatu dan berani menghadapinya. Sebagai tokoh politik, jika menyampaikan pandangan ke masyarakat, harusnya mencerdaskan, mengkritik berbagai kebijakan negara. Itu tidak salah, biasa saya kira. Tapi tentu tidak disertai informasi yang tidak valid, bukan cenderung fitnah. Apa maksudnya soal intervensi dan kecurangan itu? Liciknya itu, sebelum kata intervensi serta kecurangan, ada kata mungkin. Biar kalau dilaporkan sudah memfitnah, dirinya akan selamat. Gini loh Mas AHY, Pak Jokowi itu kan sekarang berada di periode kedua, alias tidak bisa mencalonkan diri lagi. Pak Jokowi juga bukan pemilik partai. Ini menandakan Pak Jokowi tidak punya kepentingan. Si A misalnya harus jadi penggantinya. Tidak begitu. Bahkan sampai sekarang beliau mendorong tokoh parpol yang punya kapasitas didorong untuk maju sebagai calon presiden. Ada nama Pak Airlangga, ada Pak Prabowo, serta Pak Ganjar yang sudah ditugaskan PDI Perjuangan untuk maju ke Pilpres. Apa Pak Jokowi hanya memilih salah satu dari ketiga orang itu yang selalu dipromosikan? Sama sekali tidak. Kita tahu masalah Mas AHY dan kawan-kawannya marah karena Pak Anies nggak diendos sama Pak Jokowi. Loh, itu ya urusannya Pak Jokowi. Toh Pak Anies belum capres resmi. Saya kira kalau sudah resmi, bisa jadi Presiden mengundang semua capres yang sudah didaftarkan partai politik untuk bertanding dengan fair, dengan adil, dengan kesempatan yang sama. Biar masyarakat yang memilih. Kalau Pak Jokowi belum ada ketemu sama Pak Anies atau tidak menyebut namanya, ya jangan disalahkan. Kalau kadang ketemu salah satu di antara ketiga nama capres selain Pak Anies, ya wajar toh. Wong ketiganya adalah orang pemerintahan, yang dibahas ya pasti urusan pemerintahan. Atau kadangkala Pak Jokowi mengundang mereka karena mereka ketua parpol pendukung pemerintah. Itu normal. Kan kalau pertemuan parpol, Pak Ganjar tidak pernah ikut, tapi tidak ada masalah sama sekali tuh. Pak Anies mau diundang sebagai apa? Pejabat negara bukan, apalagi ketua partai pendukung pemerintah. Wong sikapnya saja jelas tidak mau melihat keberhasilan pemerintah. Apakah itu yang dinamakan intervensi atau kecurangan? Mestinya sebagai elit partai politik, dalam menyampaikan tuduhan harus ada data yang menyertai, tapi pidato Mas AHY kemarin nggak ada tuh nyebut indikator intervensi dan kecurangan sudah muncul. Gini loh Mas, jika sejak dini Anda sudah membawi intervensi atau kecurangan, ya sampaikan saja ke KPU atau Bawaslu, biar dilakukan penindakan. Kan Bawaslu itu pengawas pemilu, jadi punya kewenangan melakukan penindakan. Kenapa keberatan Anda tidak disampaikan? Tak kasih tahu ya Mas AHY, Pak Jokowi sejak sebelum jadi presiden sampai jabatannya mau habis, sudah tidak terhitung lagi berapa fitnah mengarah kepadanya. Beliau tak resah atau gelisah, beliau hanya sedih dan murka jika program serta anggaran negara tidak direalisasikan. Ini akan menambah beban masyarakat. Tanya Pak Anies saja deh, dulu waktu jadi Mendikbud,
adakah hal-hal yang berbau intervensi atau kecurangan yang berusaha dilakukan pemerintah? Lah, NTB, Aceh, Madura, Jawa Barat, Sumatera Utara, serta banyak wilayah yang Pak Jokowi kalah Pilpres sampai 2 kali tetap diberlakukan sama, mendapatkan pembangunan. Mereka tidak didiskriminasi, dianaktirikan, atau diabaikan. Tidakkah Mas AHY lihat betapa negara ini makin berkembang dari luar biasa? Mau bukti apa keberhasilan Pak Jokowi yang baru saja terjadi? Soal SEA Games kemarin di Kamboja, cabang sepak bola meraih emas setelah 32 tahun tidak juara. Basket putri pun meraih emas pertama kalinya sejak SEA Games digelar. Dan beberapa rekor istimewa lainnya, itu baru SEA Games. Kalau mau dibuka bidang yang lainnya, Mas AHY pasti tahu jomblangnya keberhasilan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Atau apa yang Mas AHY sampaikan itu sebenarnya kegelisahan diri sendiri sebagai Ketua Umum Demokrat. Kan sebelum ini kita baca ratusan kader Demokrat di berbagai wilayah dan cabang mengundurkan diri. Padahal mau pemilu dan pilpres. Jelas ini tanda bahaya serta alarm tenggelamnya Demokrat dalam pusara politik tanah air. Sebagai Ketua Umum, mestinya juga ikut menjawab apa yang dituduhkan mantan Wakil Ketua DPD Demokrat Jabar yang saat ini mundur bukan hanya dari caleg, tapi juga dari Demokrat. Dirinya keberatan kalau harus nyetor duit 632 juta lebih untuk jadi caleg DPR nomor 1 dari dapilnya. Apakah memang begitu sistem di Demokrat? Mengutip pungutan kalau mau masuk di nomor urut pertama. Bagaimana anggota legislatif dari Demokrat akan bersih jika mau jadi wakil rakyat bayarnya mencapai ratusan juta? Kita paham tidak ada parpol yang membebaskan biaya. Kalau mau maju sebagai wakil rakyat pasti ada biayanya. Tapi kan tentu ada batasannya. Tingkat kabupaten berapa, tingkat provinsi berapa, dan untuk DPR RI berapa. Dana itu bukan sekedar biaya membayar orang untuk urusan administratif, namun juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab yang bersangkutan. Mestinya penempatan nomor urut bukan didasarkan siapa paling besar membayar, maka dia akan diletakkan di urutan teratas. Elit partai yang berprestasi malah berada di bawah, mendongkrak kader baru, menambah semangat mereka juga. Keriuhan di Demokrat di berbagai wilayah menjadi bukti. Sebagai Ketua Umum Demokrat, Mas AHY telah gagal membesarkan dan mempertahankan raihan atau keberhasilan pemilu 2019. Tidak ada yang diulangi, apalagi Anda perbaiki. Bila demikian, introspeksi saja Mas. Tidak perlu menyalah-nyalahkan pihak lain, orang lain, apalagi negara. Anda bilang juga ekonomi sulit. Halah mas, lambemu itu loh bojomu, Mbak Anissa Pohan, nenteng tas yang harganya puluhan juta. Anda kalau piknik keluarganya aja ke Eropa, bagaimana Anda merasakan penderitaan rakyat kalau kehidupan Anda bertolak belakang dengan rakyat? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya